Kalau memang nggak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak kerjakan yang lain-lain kok. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Harusnya dia memberikan keteladanan tanpa harus dipecat, harus mundur. Harusnya Gus Yahya kembali kepada keumatan, keagamaan sosial. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua. Tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Aduh, ini kajian. Yang kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Haji Madudin Usman. Harusnya yang jadikan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kalau malah kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini, malah mesti pecat tinggi. Saya naik pecat begini. Ini namanya adigang, adigung, adiguna. Takabur itu namanya. Sombong. Duit NU aku. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli bahwa ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB. Sayangnya kalau yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar kerjaan diterima, habis itu dipecat itu kan di mana-mana terjadi. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan, karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Jadi awal Desember itu rencananya adalah pra-MLB, yang awalnya dulu kita rencanakan di minggu kedua Oktober. Tapi karena kita menghormati proses politik yang sedang terjadi di negara kita, agar situasinya smooth, situasinya nyaman, maka kemudian kita, reschedule. Kata Gus Salam menjelaskan. Oktober kemarin, lanjut Gus Salam, pihaknya memang banyak berkomunikasi atau sowan-sowan kepada banyak sesepuh NU, masyayikh, yai sepuh, maupun senior-senior NU. Demi menyelamatkan NU, ini sowan Buya untuk nyuwun donga, nyuwun pangestu agar perjalanan lancar katanya. Wonten NU, wonten Nahdlatul Ulama. Dan itu beda sangat. Nek saged supados dados Nahdlatul Ulama, ampun NU, nek itu numpang urip. Untuk menyampaikan isi dari risalah Bangkalan yang menjadi landasan kita untuk mencetuskan adanya MLB. Bismillahirrahmanirrahim. Press release tentang risalah amanah Bangkalan dan konsolidasi kiai-kiai struktural dan kebutuhan NU untuk MLB. Alhamdulillah sekitar 100 ulama kiai NU telah melaksanakan silaturahmi yang dikemas dalam bedah risalah Bangkalan dan konsolidasi presidium serta kiai-kiai struktural dan kebutuhan NU se-Jawa. Dan alhamdulillah beliau-beliau secara prinsip memahami dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Karena beliau-beliau juga merasakan secara langsung bahwa situasi NU hari ini memang mengalami ketidaknormalan dan itu terjadi akan sampai pada grassroots. Beber Gus Salam. Dengan bukti-bukti yang nyata di banyak tempat, karena intervensi PBNU organisasi nggak jalan. Di banyak tempat asalnya aset-aset NU memberikan income keuntungan yang cukup, tapi sekarang banyak menurun. Ini semuanya ada dampak negatif dan efek rusaknya cara pengelolaan NU. Kalau memang nggak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak kerjakan yang lain-lain kok. Maka kemudian kita dengan segenap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Dan siapa yang mengganti nanti? Ya tentu ini adalah kedaulatan dari Muktamirin.
akan kita kembalikan, kita pasrahkan kembali kepada pengurus struktural NU, baik di tingkat Suriah maupun di tingkat Tanfidiah, karena mereka lah yang punya hak dan kedaulatan untuk menentukan komitmen NU ke depan. Sudah nggak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Lo yang bisa bikin kualat apa struktural PBNU itu ya Nahdien kultural, jangan salah. Oknum pengurus PBNU yang nggak menyertai, nggak melindungi kultural Nahdien, ia pasti akan dilibas oleh Allah. Kayak ketularan kualat sama Mbak Asim, kualat sama Gus Dur jelas itu. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami adalah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Nah, kondisi ini kedah diselamatkan loh ya. Kedah diselamatkan. Insya Allah kita selamatkan semuanya. Jangan ada apa-apa, jangan cekcok. Kita harus pelan-pelan nanti. Insya Allah tahu perbedaan. Iya tuh ayam negeri dengan ayam kampung beda kan. Nah kalau Nahdlatul Ulama itu ayam kampung. Berarti panjenengan tidak lagi menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyayikh pendiri NU dulu, tidak mengayomi masyarakat kalangan bawah. Lihatlah arus bawah kultur NU yang ada. Apa yang terjadi? Gara-gara balas budikah? Yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Jadi mestinya Ketua Umum PBNU itu memberikan kesempatan kepada generasi atau milenial remaja NU supaya mereka bisa menjadikan ini hasanah ilmu pengetahuan. Jangan dia bikin taklid saja, wes pokoknya percaya saja, pokoknya kita berhusnudzon saja. Nggak boleh begitu kalau masalah nasab, sebab ilmunya kasab, ini ilmunya kelihatan. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Ini tidak sekedar doang, tidak sekedar prasangka, tetapi harus dibuktikan karena ini menyangkut daripada ayat 33 surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Jadi kita juga harus menjaga kemurnian daripada ahlul bait, zuriyah Nabi, kesuciannya mesti kita jaga. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara ditanya target pra MLBNU, Gus Salam yang juga pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar Jombang itu mengatakan pihaknya akan mengundang PW atau PCNU di seluruh Indonesia untuk sosialisasi rencana MLB. Kemudian akan minta masukan-masukan dari mereka terkait dengan waktu dan tempat dilaksanakannya MLB. Juga kita mulai spesifik membahas, meminta masukan dari mereka siapa tokoh-tokoh yang layak untuk kita mohonkan menjadi ahlul hali wal akdi. Ujarnya, idh kultum sami'na wa ata'na. Di saat kalian jiwanya adalah jiwa sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan PBNU, tidak ada sikap lain kecuali sami'na wa ata'na. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya, jadi sami'na wa ta'na pada keputusan yang benar. Kami pun merasa terpanggil untuk terlibat di dalamnya karena bagaimanapun juga kita kan ada tanggung jawab moral lah sebagai keluarga dari para pendiri NU. Baik. Sehingga apabila ada yang perlu dikoreksi, kami pun ikut merasa terpanggil terlibat di dalamnya, tidak membiarkan perjalanan NU ke depan atau dalam tanda kutip ya tidak sesuai dengan konun asasi dan lain sebagainya. Gus Salam pun meyakini bahwa pra MLB ini nantinya akan terus berjalan. Kita punya keyakinan seperti itu, celetuknya. Nah, tentu konsolidasi atau upaya-upaya yang kita lakukan, ya bagaimana agar bisa terjadi 50% lebih dari PCNU ini berani dan bersama dengan kita untuk mengusulkan terjadinya MLB, tandas Gus Salam. Ya, kemarin ada statement ketika menggelar hotline di berbagai media bahwa ada 300 PCNU dan kemudian PW yang mendukung terhadap gerakan ini. Ini detailnya seperti apa, Gus? Jadi di samping banyak yang kontak kami, makanya kami kemudian berinisiasi membuat hotline itu karena selama ini kan kontaknya pribadi.
pribadi baik ke saya maupun ke beberapa presidium. Nah, agar kemudian tersentral dan kita bisa menginventarisir dan melaporkan kepada publik, maka kita buat hotline. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ternyata bukan sekedar isu. Ya, muktamar luar biasa tetap akan digelar pasca pra-muktamar luar biasa pertengahan Oktober nanti rampung. Muktamar luar biasa NU merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan kembali marwah organisasi yang saat ini diisi oleh oknum elit dengan kepentingan pribadi di dalam PBNU. Pernyataan ini ditegaskan Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan MLBNU Kiai Haji Abdul Salam Sohib di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam, itu kan tidak perlu ya, karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Sebagai keluarga merasakan keprihatinan menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU, tetapi sesama NU, lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain. Masalah polemik nasab habaib ya setahun lah diangkat ke permukaan oleh teman-teman, ada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada Ki Bagus Nur Fadil, ada Kanjeng Raden Tumenggung Wirahadiningrat atau Gus Fakih, ada juga Gus Fuad, dan beratus ulama lain yang sudah turut berbicara tentang masalah ini. Banyak tokoh yang memberikan motivasi, semangat, spirit kepada kita semuanya, tapi memang beliau semuanya menginginkan namanya tidak disampaikan ke publik. Tentu untuk menjaga kenyamanan dan keharmonisan yang ada di masyarakat. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Selain mendesak Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf untuk mundur, masa juga meminta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga untuk ikut mundur. Masa turut menuntut segera digelar muktamar luar biasa. Dan tapi satu yang harus terus diingat bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Kalau sudah begitu, gimana tanggapannya dengan secara pribadi? Ya tidak apa-apa, biasa aja. Enggak, kalau bagi saya itu adalah strategi PBNU untuk mencapai tujuan strategis organisasi saja. Saya husnudon. Nah kalau husnudon bab ini boleh. Tapi husnudon bab nasab yang sudah jelas putus itu tidak boleh. Dosa durhaka hukumnya. Tapi secara umum banyak sekali para kiai, para tokoh, sesepuh-sesepuh NU yang memberikan semangat, motivasi, dan menyetujui terhadap langkah-langkah kita. Ini bagaimana loh? Apakah mendukung? Ya mendukung, sangat mendukung karena kami juga ada di presidium tersebut. Masuk salah satu dari anggota presidium untuk penyelamat organisasi. Sebelumnya Gus Salam mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan ratusan pengurus NU di daerah untuk pelaksanaan MLBNU. Gus Salam menjelaskan pelaksanaan MLB memerlukan dukungan dari 50% plus 1 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU. Ada kemarin terakhir kita mendeteksi ada 326 PCNU yang komunikasi dan 23 PWNU serta sekitar 12 dari PCINU, ujar Gus Salam. Saat ini secara total terdapat 38 PWNU, 34 PCINU, dan 550 PCNU. Ternyata sambutan dengan diterbitkannya ini luar biasa. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten kota merespon terhadap MLB ini, dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah, ini sedang kita bikin timeline maupun strategi menuju ke sana. Dan ditegaskan bahwa MLB NU serius digarap dan akan digelar di Surabaya. Sebelumnya dikabarkan di beberapa media nasional yang gencar bahwa MLB NU akan digelar di Cirebon, dan itu sudah serius. Menurut ketua SC-nya Kiai Imam Jajuli malahan sudah membooking beberapa hotel. Ini adalah tanda keseriusan MLBNU akan digelar di Cirebon. Tetapi rilis yang terakhir akan digelar di Surabaya. Maju jadi ketua umum PBNU itu
jadi calon ketua umum itu, saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampai mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Yang kepingin jadi apa yang bisa mimpin NU cuma Yahya. Nah, itu saya mau juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia kan hanya jadi kongkonan Yahya dong. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Kemelut di tubuh PBNU kian meluas. Pada Jumat siang, masa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU Jakarta Pusat dan mendesak Ketua Umum PBNU segera mundur dari jabatannya. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Kalau kawan-kawan di bawah harus sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul lihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain di sini nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama agar terbuka, adakanlah Bafsul Masail. Karena masalah ini jangan dianggap remeh ini. Ini menjadi masalah besar karena ini bukan hanya menyangkut orang Indonesia, tapi kalau sudah bicara Dzurriyyah Nabi ini menyangkut seluruh dunia, bil khusus umat Islam. Mestinya NU ini mengambil peran. Gagah itu kalau bisa mengambil peran NU. Orang-orang kita sendiri, para tokoh itu sukanya bermain aman. Kalau dalam bahasa manajemen konflik, ini namanya avoidance, lari dari persoalan atau udah lari lah, pengecut betul, nggak mau konfrontasi. Jadi anak-anak ini yang bikin keruh. Dalam waktu dekat bisa kita laksanakan MLB ini, karena kita tidak boleh membiarkan situasi yang berlangsung terlalu lama, sulit untuk recovery-nya nanti. Komunikasi dilakukan secara tertutup karena para pihak terkait merupakan bagian struktural di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang dipimpin Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Dia mengklaim data tentang pihak-pihak yang menjalin komunikasi dengan penggerak MLB tidak dapat dipublikasikan untuk menghindari tekanan dari PBNU dan ancaman penggantian kepengurusan. Maka yang kami lakukan adalah komunikasi tertutup yang kita jaga benar kerahasiaannya dari teman-teman di struktur PW dan PC, tuturnya. Gus Solah menambahkan MLB ini digelar sebagai respons terhadap kegelisahan banyak pihak mengenai kondisi PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Nasabah Alwi ujungnya itu soal husnudzon, karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Semua ini husnudzon, kita berhusnudzon saja, sudah. Masalah nasab ini penting untuk terus dikumandangkan hak dan kebenarannya supaya masyarakat terbuka. Tidak cukup dengan husnudon saja, tidak cukup dengan sulh wal ifradah, tetapi juga harus ada nilai kebenarannya. Sangat disayangkan dua masalah ini, saya lihat PBNU kurang respon dan terkesan punya keinginan sendiri yang tentu saja keinginan tadi tidak selalu disepakati oleh anak-anaknya yang lain. Itu masalahnya. Untuk NMBNU dilaksanakan di Pondok Pesantren Salah, Rembang, Jawa Tengah pada Senin 23 September 2024 dan sebagian hasil diskusi dalam beberapa risalah makalah dan konsolidasi ini dinamakan maklumat sah yang memuat beberapa keputusan pokok antara lain berpedoman pada yang pertama berpedoman pada anggaran dasar jamiah Nahdlatul Ulama bab 1 nama kedudukan dan status pasal 1 ayat 2 yang menyatakan Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama Pondok Pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi untuk waktu yang tak terbatas. Baik, Lora kan aktif juga sebagai sekretaris ya, PCNU ya. Apakah tidak ada ketakutan untuk tindakan-tindakan dari PB terhadap gerakan yang dilakukan oleh Presidium ini? Ya, enggak lah, enggak. Ya karena kalau harus takut apa kan begitu kan, ini untuk NU juga kita memberikan koreksi atau apalah bahasanya kepada para pengurus yang di atas untuk tidak lagi seperti melanggar. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan
dari segenap nadiin dimanapun berada, dan silahkan memberikan saran, kritik, motivasi, dukungan kepada gerakan Presidium MLB ini. Sebelum muktamar udah saya bilang gitu, iya kan? Saya udah bilang gitu, kalau sampai pilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, itu nanti cabang-cabang akan lebih capek, akan tambah capek, tambah pusing. Makanya sekarang kalau ada cabang ngeluh, gimana ini sekarang kok jadi pengurus NU repot, banyak urusannya begini begitu ya. Saya coba bilang rasakan akibatnya, saya bilang gitu. Kalau udah saya kasih tahu sejak awal kok salahnya sendiri gitu. Artinya pemecatan itu memang real, ada pemecatan. Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Tetap melakukan bedanya. Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri, ya ketika di resapel ya udah salah. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB, karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Maka dipahami Jamiah Nahdlatul Ulama adalah cermin kehidupan pesantren, sedangkan struktur Jamiah adalah kepanjangan dari kebijaksanaan ulama kiai pengasuh pondok pesantren. 2. Presidium mengapresiasi dukungan pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah terhadap gerakan penyelamatan organisasi dan utama luar biasa NU. Dan dukungan ini menjadi kekuatan utama dan strategis bagi Presidium untuk melanjutkan proses atau gerakan menuju pra-MLB dan MLB. Presidium juga meyakini bahwa partisipasi dan dukungan pengasuh pondok pesantren terhadap gerakan ini akan diikuti oleh struktur NU di semua tingkatan, baik PW, PJ, MUJ, dan pengurus narik NU. Sehingga Presidium optimis MLB segera bisa dilaksanakan. 3. Presidium juga menyampaikan apresiasi kepada struktural PW, PJNU atas dukungan terhadap gerakan PU dan MLB. Walau itu dilakukan secara tertutup, karena Presidium akan tetap menjaga komunikasi dan konsolidasi gerakan dengan struktur NU di semua tingkatan dan tetap menjaga kerahasiaan agar semua nyaman. Amanat Bangkalan adalah forum yang diinisiasi, yang dihadiri oleh ratusan kiai NU seperti Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Imam Jajuli Cirebon, kemudian Gus Salam, ada Gus Baihaqi, kemudian juga ada Nahdlatul Ulama, yaitu zuriyahnya Kiai Haji Ridwan. Zuriyah pendiri NU lainnya, yaitu cucu pendiri NU dari Mbah Habib Bangkalan. Kemudian juga ada zuriyah dari pembuat logo Nahdlatul Ulama, yaitu zuriyahnya Kiai Haji Ridwan. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat As-Sawadul Azam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Masa PBNU dianggap bela nih habaib, menjadi jomosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita nggak bela Ba'alawi. Nabi Muhammad nggak bilang qaidu ilma bidzanni, ikatlah ilmu dengan praduga, nggak ada itu dalilnya. Soal nasabah alwi ujungnya tuh soal husnudzon. Ikatlah ilmu dengan catatan, artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat untuk ilmiah. Jadi kalau ada orang yang bilang mana katanya yang menyatakan syarat harus ada kitab sejaman, ya ini hadisnya. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Andai kata masih ada muhibin, saudara kita, tolong para muhibin, saudaraku, jangan jadi muhibin garis keras, jadilah muhibin garis waras dan garis cerdas.